Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Dian Bayu Santoso dari kelas MK 18B akan mempresentasikan tentang tugas prospektus perusahaan untuk mata kuliah pasar modal. Untuk yang pertama yaitu dari prospektus PT MD Pictures Tbk, yaitu yang pertama, gambaran umumnya perseroan berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT MD Media berdasarkan Akte Perseroan Terbatas nomor 5 tanggal 1 Agustus dibuat di hadapan Frans Elsius Mulyawa SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C17650 HT 0101 tahun 2002 tanggal 13 September 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 76 tanggal 23 September 2003, tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 8852. Kemudian untuk kegiatan usaha perseroan, PT MD Pictures Tbk bergerak dalam bidang studio perfilman. Secara garis besar, perseroan melakukan kegiatan usaha dengan memproduksi film sendiri atau bekerja sama dengan rumah produksi lain, kemudian melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan. Dalam memproduksi film, perseroan melakukan 4 tahap utama, yaitu pengembangan kreatif atau creative development, praproduksi, pre-produksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Setelah memproduksi film, perseroan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan melalui jaringan bioskop, free-to-air TV, home video, dan digital. Kemudian keterangan tentang efek yang bersifat ekuitas yang ditawarkan kepada publik, yaitu jumlah penawaran umum sebesar 1.307.770.000 saham biasa atas nama, dengan persentase penawaran umumnya yaitu 13,75% dari modal disetor setelah penawaran umum dan pelaksanaan konversi MCB. Nilai nominal per sahamnya yaitu Rp100 dengan harga penawaran Rp210 per saham, sehingga total penawaran umumnya adalah Rp274.631.700.000. Kemudian struktur permodalan dan pemegang saham, yaitu berikut adalah susunan pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran, di mana sebelum penawaran pemegang sahamnya adalah PT MD Global Media sebesar 26,47% kepemilikan, kemudian PT MD Graha Utama dengan kepemilikan sebesar 73,53%. Kemudian setelah penawaran yaitu kepada masyarakat dengan total yang ditawarkan adalah 13,92% kepemilikan. Kemudian rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan 100% untuk modal kerja perseroan, yaitu untuk membiayai penambahan produksi film, kontrak eksklusif atau look-up dengan artis dan sutradara, pengembangan haki, dan pengembangan film animasi. Kemudian berikut adalah laporan posisi keuangan perseroan sebagai pertimbangan untuk calon investor untuk membeli saham ini untuk menilai apakah laporan keuangannya sehat atau tidak. Total aset dari tahun ke tahun cenderung mengalami tren naik ya, ini cukup positif. Kemudian dari
laba bersihnya dari tahun ke tahun fluktuatif ya, bisa dibilang agak fluktuatif dan cukup riskan kalau dilihat dari laba bersihnya. Kemudian yang selanjutnya dari PT Medikaloka Hermina. Perseroan didirikan dengan nama PT Medikaloka Hermina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 5 tanggal 7 Mei 1999 dibuat di hadapan Imam Santoso SH Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C17517 HT0101 tahun 99 tanggal 12 Oktober 1999 dan telah diumumkan pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6136 pada Berita Negara Republik Indonesia nomor 82 tanggal 13 Oktober tahun 2000. Yang penawaran umum perdana saham, yaitu jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 351.380.800 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebesar 11,82% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham dan pelaksanaan konversi MCN Apollo, MCN Andira, dan obligasi SCK. Nilai nominalnya yaitu Rp100 dan harga penawarannya Rp3.700, sehingga nilai penawaran umumnya yaitu Rp1.300.108.960.000. Tanggal efektifnya 4 Mei 2018, masa penawaran umumnya tanggal 8, 9, dan 11 Mei 2018, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 16 Mei 2018. Berikut adalah laporan dari pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran umum. Berikut adalah nama-nama pemegang saham dari PT Medikaloka Hermina. Kemudian setelah dilakukan penawaran umum kepada masyarakat, yaitu dengan porsi kepemilikan masyarakat adalah 12,21%. Dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham akan dialokasikan seluruhnya untuk pertama, yaitu sekitar 25% akan digunakan oleh entitas anak, yaitu antara lain seperti Medikaloka Jakabaring, Medikaloka Samarinda, Medikaloka Padang, dan lainnya, untuk belanja modal atas pembukaan rumah sakit baru yang berlokasi antara lain di Palembang, Samarinda, dan Padang, dan lainnya. Sekitar 25% akan digunakan oleh Medikaloka Investama untuk belanja modal pembelian perlengkapan medis, antara lain seperti MRI, CT scan, C-arm, dan lain-lain, yang akan digunakan oleh rumah sakit milik perseroan dan entitas anak. Sekitar 38% akan digunakan oleh perseroan untuk pelunasan seluruh utang perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia dan MTN, Medium Term Notes, Medikaloka Hermina tahun 2017. Sisanya akan digunakan oleh perseroan dan atau entitas anak untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Berikut adalah laporan posisi keuangan sebagai bahan pertimbangan calon investor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Dari tahun ke tahun, total aset lancarnya cenderung mengalami kenaikan ya, berada pada tren naik cukup positif. Kemudian untuk laba bersihnya itu
juga cenderung mengalami kenaikan, ya, termasuk prospeknya cukup bagus untuk dibeli oleh kepada calon investornya. Kemudian selanjutnya adalah PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau PT Garuda Food. PT Garuda Food didirikan pada tahun 1994. Namun demikian, kegiatan usaha sebagai perusahaan makanan dan minuman telah dimulai sejak tahun 1979 oleh keluarga pendiri melalui PT Tudung Putra Jaya, sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah, yang memasarkan produk kacang tanah dengan menggunakan merek kacang garing Garuda, yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda pada tahun 1994. PPJ awalnya didirikan oleh Darmo Putro dengan nama PT Tudung yang memulai usahanya sebagai produsen tepung tapioka. Kemudian penawaran umum perdana saham, perseroan ini melakukan penawaran umum perdana sebanyak 35 juta saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari Portable Perseroan dengan nilai nominal yaitu Rp100. Tiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp1.284 setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan formulir pemesanan pembelian saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini sebesar Rp44.940 juta. Bersamaan dengan penawaran umum perdana, perseroan akan menerbitkan saham baru kepada Pelikan dalam rangka pelaksanaan konversi mandatory convertible bond yang diterbitkan berdasarkan perjanjian investasi tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp727.841.290 saham biasa atas nama pada tanggal penjatahan. Dan rencana penggunaan dana, seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan sebagai modal kerja. Kemudian berikut adalah komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah penawaran umum, di mana saham baru yang diterbitkan yaitu atas nama pemilik Pelikan dengan porsi kepemilikan 9,86%, kemudian yang ditawarkan kepada masyarakat dengan porsi kepemilikan 0,47%. Kemudian berikut adalah laporan posisi keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan tersebut. Dari total asetnya, dari tahun ke tahun cenderung mengalami tren naik ya. Ini cukup bagus, berarti asetnya terus bertumbuh. Kemudian dari sisi penjualan ini cukup fluktuatif ya. Dalam artian penjualannya tidak bertumbuh dan cenderung menurun. Juga laba bersihnya fluktuatif juga, dari segi profitabilitasnya cukup beresiko. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.